Assalamualaikum teman-teman. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Mila Aga Putri dengan NIM 190810301061. Saya dari Analisis Keuangan kelas B. Di sini kita akan belajar bersama menganalisis laporan keuangan pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sebelum membahas tentang laporan keuangan PT Garuda Food, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan PT Garuda Food. Jadi, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini merupakan jenis perusahaan manufaktur yang masuk sektor barang konsumen primer dan termasuk klasifikasi subsektor makanan dan minuman yang termasuk golongan industri makanan olahan di dalam subsektor makanan olahan. Dan jadi perusahaan PT Garuda Food ini berdiri pada 24 Agustus 1994 dan baru berganti nama menjadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada 28 Agustus 2000. Jadi, adapun kegiatan dari PT Garuda Food ini adalah pada sektor perindustrian dan jasa perdagangan makanan dan minuman, dari kedelai atau kacang-kacangan, berbagai makanan dan minuman yang berbahan coklat. Semua produk dan makanan dan minuman perseroan hingga saat ini itu berjumlah 102 SKU yang diproduksi di bawah 5 merek, yaitu Garuda, Geri, Leo, Coklatos, dan juga Klevo. Selanjutnya yang akan kita mulai pada analisis aktivitas operasi perusahaan. Nah, jadi ada laba operasi dan non-operasi. Laba operasi pada PT Garuda Food pada 2019 yaitu sebesar 3,2 triliun dan mempunyai kenaikan sebesar 75.500.000 sekian dari jumlah tahun 2015. Sedangkan pada laba non-operasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 dan mempunyai selisih 14,7 miliar dari tahun 2018. Sedangkan untuk pos tidak berulang pada PT Garuda Food ini tidak mempunyai pos tidak berulang karena pada tahun 2019 maupun 2018 tidak ada aktivitas yang menyebabkan PT Garuda Food membuat pos tidak berulang. Sedangkan untuk perubahan akuntansi pada PT Garuda Food ini mempunyai 7 poin perubahan. Namun penerapan standar dan interpretasi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu tentang imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas, imbal hasil atas aset operasi neto atau biasa kita sebut dengan RNOA. Jadi untuk mencari RNOA ini rumusnya adalah NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, untuk rumus NOPAT-nya sendiri adalah penjualan dikurangi dengan beban operasi dikali 1 dikurangi beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dan pada PT Garuda Food ini ketemu hasil yaitu 1,5 triliun sekian. Sedangkan rumus NOA sama dengan aset operasi dikurangi dengan liabilitas operasi. Aset operasi pada PT Garuda Food ini pada tahun 2019 yaitu mencapai di atas 5 triliun dan pada 2018 tidak mencapai 5 triliun, hanya 4 triliun sekian. Sedangkan untuk liabilitas operasi 2019 yaitu sebesar 993 miliar sekian dan pada 2018 yaitu hanya sebesar 393 sekian. Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut, RNOA pada PT Garuda Food ini sebesar 30,44%. Dan pada imbal hasil atas ekuitas saham biasa ini, ROCE rumusnya adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, pada PT Garuda Food ini tidak memiliki saham preferen sehingga berdasarkan perhitungan rumus tersebut didapatkan hasil 0,4041 atau setara dengan 40,41%. Dan pada imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage RNOA sama dengan yaitu NOPAT dibagi dengan penjualan dikali dengan penjualan dibagi dengan rata-rata OA kemudian dikali 1 plus OLEV. Nah, pada OLEV PT Garuda Food ini yaitu rumusnya rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA dan ketemu 52,68. Dan untuk imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto, RNOA-nya sama dengan margin laba neto dikali dengan perputaran aset operasi neto. Nah, yaitu untuk mencari margin laba netonya yaitu NOPAT dibagi penjualan
Dan juga untuk mencari perputaran aset operasinya yaitu penjualan dibagi rata-rata NOA. Nah, berdasarkan rumus tersebut diketahui hasilnya sebesar 30,44%. Dan untuk imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage ROCE, rumusnya itu adalah RNOA ditambah LEV dikali dengan spread. RNOA sendiri pada perhitungan sebelumnya sudah diketahui yaitu sebesar 30,44%. Dan LEV-nya untuk mencari LEV itu adalah rata-rata NFO dibagi dengan rata-rata ekuitas. Nah, untuk mencari NFO itu rumusnya adalah NOA dikurangi ekuitas dan ketemu hasil rata-rata NFO-nya yaitu 2,6 triliun. Sedangkan untuk mencari spread yaitu RNOA dikurangi dengan NFR. NFR sendiri rumusnya adalah NOPA dibagi dengan laba bersih dan ketemu hasil sebesar 0,15,94. Jadi ROCE pada imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage-nya itu adalah 41,47%. Dan selanjutnya yaitu imbal hasil atas modal yang diinvestasikan ROIC sama dengan laba dibagi dengan modal investasi dan ketemu hasilnya itu 59,0%. Dan imbal hasil atas aset operasi neto RONA-nya kan tadi sudah ketemu 30,44%. Dan pemisahan imbal hasil atas aset operasi netonya itu ketemu 7,88. Hal itu diperoleh dari NOPA dibagi penjualan dibagi rata-rata aset operasi neto. Dan imbal hasil atas ekuitas saham biasa ROCE-nya tadi kan 41,47%. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, leverage keuangan akan mempengaruhi besarnya ROCE selama spread bernilai positif. Sebaliknya, jika spread bernilai negatif, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi. Dan pada perhitungan di atas, spread menunjukkan angka 15,94. Maka perusahaan termasuk mempunyai ROCE yang baik. Dan untuk arus kas perusahaan, metode pelaporannya itu disajikan dalam bentuk langsung. Hal ini itu terlihat karena terdapat 3 aktivitas operasi pada perusahaan PT Garuda Food Tbk ini, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu arus kas bebas FCF. FCF sendiri rumusnya adalah NOPA dikurangi dengan perubahan NOA, dan pada PT Garuda Food ini diketahui yaitu hasilnya sejumlah 359 miliar sekian. Dan untuk rasio kecukupan arus kas itu untuk mencarinya yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun. Jadi kita mencari pada annual report tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan juga dividen tunai selama 3 tahun. Nah, hasil berdasarkan perhitungan tersebut itu diketahui jumlahnya sebesar 4,6163. Rasio reinvestasi kasnya itu untuk mencarinya yaitu arus kas operasi dikurangi dengan dividen, kemudian dibagi dengan aset tetap bruto, ditambah dengan investasi, ditambah aset lain dan modal kerja. Nah, pada PT Garuda Food ini menunjukkan angka sebesar 0,1279. Dan untuk sumber pendanaan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, sumber pendanaan terbesarnya itu berasal dari ekuitas, yaitu dari ekuitas sendiri itu bersumber sebesar 54,4%. Nah, selanjutnya yaitu likuiditas, struktur modal, dan analisis solvabilitas. Yang pertama itu perhitungan solvabilitas. Untuk mengetahui rasio lancar, rumusnya itu aset operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Dan pada PT Garuda Food ini diketahui hasilnya 1,5377. Rasio lancar ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua itu ada rasio kas terhadap aset lancar. Rumusnya yaitu kas dan setara kas ditambah efek yang diperdagangkan kemudian dibagi aset lancar. Dan diketahui hasilnya sebesar 0,2425. Pada rasio kas terhadap aset lancar ini, semakin tinggi rasio kasnya, maka akan semakin liquid. Yang ketiga yaitu ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, yaitu rumusnya kas dan setara kas ditambah efek yang diperdagangkan kemudian dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu hasilnya 0,3720. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajibannya. Nah, pada perputaran piutang usaha, rasio ini itu untuk mengetahui berapa jumlah kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, sedangkan yang kedua yaitu untuk jumlah hari penjualan dalam piutang. Jika perusahaan menetapkan jangka waktu sebesar 65 hari kepada pelanggan, maka rata-rata penagihan piutang sebesar 1 hari. Nah, sedangkan pada PT Garuda Food ini, penagihan piutangnya itu sebesar 21 hari. Dan hal itu dapat dikatakan bahwa perusahaan ini mampu menagih piutangnya sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Secara umum, rasio ini itu mengukur mengenai kecepatan dari perputaran persediaan suatu perusahaan. Dilihat dari rasio pada perusahaan Garuda Food Tbk ini, rasio perputaran persediaannya itu sebesar 7 kali. Artinya, rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak keluar masuk perusahaan itu sebesar 7 kali.
Selanjutnya yaitu perputaran utang usaha. Secara umum, rendahnya nilai rasio ini berarti penggunaan modal kerja suatu perusahaan itu menunjukkan hasil yang efisien. Namun pada PTBA ini rasio hutang harinya lebih besar, tidak selalu menunjukkan posisi keuangan yang buruk karena menunda pembayaran kepada pemasok hingga tanggal terakhir dapat dilakukan oleh perusahaan secara teratur untuk mempersingkat siklus konversi kas. Selanjutnya yaitu rasio cepat. Pada PT Garuda Food ini menunjukkan hasil rasio cepatnya yaitu kurang baik yaitu 6,71. Dan untuk ukuran arus kas pada PT Garuda Food ini menunjukkan hasil 0,36 yang berarti PT Garuda Food ini tidak dapat melunasi hutang jangka pendeknya yang dimiliki tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Dan untuk perhitungan solvabilitasnya sendiri, berdasarkan hasil perhitungan common size yang telah dilakukan pada PT Garuda Food ini diketahui sumber terbesarnya itu berasal dari ekuitas, yaitu sebesar 54,6%. Dan untuk total utang terhadap modal itu hasilnya diketahui sebesar 0,2240. Hal ini berarti utang PT Garuda Food sebesar 22,40% dari struktur modal yang ada. Dan untuk total utang terhadap ekuitas pada PT Garuda Food ini menunjukkan angka 0,41. Jadi berdasarkan hasil tersebut, utang Garuda Food ini terhadap total ekuitasnya itu sebesar 41,1%. Untuk utang jangka panjang terhadap modal ekuitasnya itu nilainya sebesar 0,4382. Hal tersebut berarti perusahaan tidak bergantung pada pinjaman jangka panjang sebagai sumber modal. Dan untuk utang jangka pendek terhadap total utang itu menunjukkan angka 0,486, merupakan sama dengan 48,6% dari besarnya hutangnya. Selanjutnya itu komposisi aset PT Garuda Food. Proporsi terbesar pada aset Garuda Food itu berada pada aset tetap tidak lancar, yaitu sebesar 60,50%. Untuk cakupan laba sendiri, pada PT Garuda Food ini mencarinya itu laba yang tersedia untuk beban dibagi dengan beban tetap dan diketahui hasilnya itu sebesar 6,4550. Sedangkan untuk arus kas dan beban tetap itu diketahui hasilnya sebesar 5,4354. Hal tersebut itu menandakan bahwa PT Garuda Food ini mempunyai kemampuan dalam mencukupi semua bebannya. Dan yang terakhir merupakan prediksi kesulitan keuangan. Ini menggunakan metode Z-score pada PT Garuda Food diperoleh angka yaitu 6,9 yang berarti bahwa PT Garuda Food mempunyai nilai yang bagus karena jika Z-score menunjukkan kurang dari 1,2 maka menandakan adanya potensi kebangkrutan, sedangkan pada PT Garuda Food ini menunjukkan angka 6,9. Sekian video sesi belajar bersama dalam menganalisis PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.